Begini, proses yang menurut saya orang sebelumnya kayak nggak percaya bagaimana kemudian proses seorang. Berarti bisa dibilang akhirnya seperjalanan yang Gus lihat itu sudah ditunjukkan nggak sih Gus oleh kedua belah pihak ini gitu? Banget. Contoh begini, proses yang menurut saya orang sebelumnya kayak nggak percaya bagaimana kemudian proses seorang Aurel berhijab. Oke. Seorang Aurel berhijab. Ini adalah bukti betul-betul bagaimana kemudian keluarga itu sifatnya saling membaikkan. Saya melihat tidak ada paksaan sedikit pun dari seorang Atta kepada Aurel perihal jilbabnya. Tapi memang dari awal si Atta bilang sama saya nggak akan memaksa dia kok Gus untuk berbusana muslim, berjilbab dan sebagainya. Tapi kan kemudian karena kedewasaan Aurel akhirnya terjadi gitu. Nah, dan ini saya pikir hikmah dari pernikahan itu sendiri. Ya masa kayak gitu mau dinyinyirin sih, kan keren gitu. Dan, kayak kemarin betapa kemudian menunjukkan kasih sayangnya seorang Atta ketika dia membelikan mobil khusus untuk si Aurel supaya dia nyaman ketika bepergian. Karena dengan satu alasan ketika di jalan biasanya ibu kamu itu kan suka ke toilet tuh. Lah, ini kan keren gitu. Kalau kemudian nggak ada mawaddah warahmah di dalamnya ya susah. Itu pasti. Ya jatuh cinta itu pakai perasaan, tapi merawatnya pakai penghasilan. Berarti bisa dibilang akhirnya kan pandangan seseorang mungkin melihat seorang Atta, Gus melihatnya adalah lelaki yang bertanggung jawab terhadap istrinya gitu dengan membelikan sesuatu juga untuk kenyamanan istri. Tapi kan di luar sana Gus akhirnya menganggap kok ini ria sekali. Nah itu mungkin gimana Gus menanggapi hal itu untuk masalah ini apa gitu? Ria itu kan kalau pengertiannya adalah segala sesuatu yang dipamerkan dan ditampakkan di hadapan manusia dengan niat untuk mendapatkan pujian dari manusia. Lah, apakah niatnya si Atta itu untuk mendapatkan pujian? Kan enggak. Kalau kemudian niatnya dia pengen membahagiakan keluarga, membahagiakan istri, membahagiakan calon, kan nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Dan yang perlu diingat, teman-teman pemirsa itu harus tahu bahwa kita tidak bisa masuk wilayah niat orang lain. Niatnya apa kita nggak bisa masuk. Karena yang tahu hati kita cuma kita dengan Allah. Jadi kalau Anda menyangka yang tidak ya justru bagi saya itu deposito bagi si Atta dan Aurel. Pahalanya terus gara-gara sering diribai. Berarti harus nggak sih Gus kalau menurut pandangan Gus gitu? Apalagi kan ya balik lagi di dunia entertain sekarang kan serba konten ya Gus ya. Nah itu kan menuai stereotip masyarakat lagi nih Gus terhadap hal tersebut. Saya pikir kembali kepada sudut pandang. Sudut pandang. Kalau orang dengan sudut pandang positive thinking, ya saya pikir ya akan memandangnya dengan cara yang baik. Tapi kalau ada orang memandangnya dari kacamata yang negatif, ya apapun yang dilakukan baik sekali itu tetap dianggap negatif. Dan saya pikir mereka udah kebal lah dengan persoalan-persoalan seperti itu. Insya Allah nggak ada masalah. Gus, kebersamaan antara Atta dan Aurel sendiri kan akhirnya ini menciptakan sebuah keluarga yang harmonis bukan untuk keduanya tapi untuk semua keluarganya. Terlihat dari mungkin ya dulu kan ada pemberitaan soal KD dengan Aurel yang mungkin hubungannya renggang, tapi dengan adanya gimana ya hubungan yang sangat luar biasa ini jadi kerangkul semua nih Gus. Akhirnya Gus melihatnya ini ada sebuah keharmonisan nggak sih Gus? Bahwa pernikahan itu kan tidak hanya menyatukan dua insan, tetapi menyatukan banyak keluarga. Banyak keluarga. Saya sangat bersyukur ketika Aurel dan Atta ini bisa sangat dekat dengan maminya, dengan mami KD. Tanpa harus kemudian jauh dari keluarga besarnya. Ini kan keren. Sehingga kemudian keberadaan mereka ternyata mampu membuat keluarga yang tadinya agak terpisah kemudian hari ini harmonis. Dan saya yakin inilah salah satu hikmah dari pernikahan itu sendiri. Dan ini bisa dicontoh gitu. Bisa dicontoh bahwa kemudian ketika niatannya baik pasti hasilnya baik.